Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak lanjut. Pada mata kuliah ini, output yang akan kita pelajari yaitu nanti kalian atau mahasiswa bisa mengetahui bagaimana metode pengembangan perangkat lunak modern. Selama ini kita mengenal metode pengembangan perangkat lunak itu salah satu yang populer adalah metode waterfall. Metode waterfall sendiri itu adalah salah satu metode perangkat lunak yang paling klasik di mana sudah ada sejak tahun 60-an. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang metode pengembangan perangkat lunak modern tersebut. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah perkenalan atau pendahuluan terlebih dahulu. Ini bisa kita lihat adalah ada orang yang menunggu di sebuah bandara. Ya, mereka menunggu sampai ketiduran dan mereka menunggu karena pesawat delay. Nah, pesawat delay itu bisa karena banyak hal, utamanya karena faktor cuaca maupun faktor pesawat yang sedang mengalami kendala bagi penumpang yang akan terbang menggunakan pesawat. Nah, kendalanya apa saja? Yaitu yang pertama, semisal pesawat delay itu janji ketemu klien, itu bisa saja batal. Apalagi ini kalau kita lihat pebisnis-pebisnis sekarang itu banyak yang menggunakan moda transportasi pesawat. Tentunya mereka memilih pesawat itu merupakan salah satu moda transportasi yang paling tepat waktu. Nah, kalau ada pesawat delay tentunya akan menjadi sebuah masalah tersendiri bagi si pebisnis tadi. Kemudian yang kedua, yaitu kalau si penumpang tadi itu adalah sebagai pemateri seminar. Tentunya yang namanya seminar itu bisa jadi adalah sudah terjadwal sehingga tidak mungkin jika misal terjadi pesawat delay dan sang pemateri itu masih belum sampai, bisa jadi misalnya pelaksanaan seminar itu menyewa sebuah ballroom ataupun hotel, ya tentunya kalau molor itu akan berdampak nambah biaya sewa lagi dan itu juga jadi masalah. Kemudian ada juga proyek ratusan juta terancam hilang. Kemudian waktu berharga yang hilang dan penggantinya itu cuman kompensasi hotel ataupun kalau ada. Nah, di Indonesia sendiri itu sangat jarang ya. Misalnya ada pesawat delay itu kita diinapkan di hotel dan sering kita lihat kalau di Indonesia itu kita disuruh menunggu di bandara ya seperti itu. Jadi walaupun misal si penumpang tetap ngotot, lo ini saya sedang mau ada rapat ya atau mau ketemu klien, ini gimana nanti yang menanggung kerugian saya ya. Jadi nanti dari pihak maskapai pun atau petugas yang ada di bandara itu ya tetap nggak peduli dan tetap bersikukuh ya, tetap bersikukuh kalau pesawat tidak bisa terbang ya dengan cara apapun. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat itu standar di dunia penerbangan itu yang pertama tidak ada jalan pintas dan selalu mengutamakan keselamatan. Nah, ketika ada hal-hal yang menyangkut keselamatan itu mau tak mau ya pesawat harus di delay ya, nggak peduli masing-masing personal atau masing-masing penumpang itu punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, yang utama adalah kepentingan nyawa atau keselamatan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan standar dunia penerbangan dengan industri software ya. Nah, industri software itu sama ya, profesionalisme dalam software development ya. Software developer di Indonesia itu tidak berani untuk mempertahankan kualitas software di hadapan manajernya. Kemudian software di deliver ke konsumen dengan kode yang kotor atau dirty code, kemudian tanpa automated test ya, kemudian dokumentasi yang dibuat asal-asalan kepada pelanggan. Nah, ini catatan bagi software developer di Indonesia itu walaupun sekarang itu menuju ke arah yang lebih baik, tetapi masih ada beberapa software developer ya yang seperti ini ya. Yang pertama, misal membuat software berkualitas itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Kenapa? Karena terkadang antara ada namanya triangle atau apa ya namanya, pokoknya segitiga di dalam software development. Yang pertama yaitu adalah kualitas ya, kualitas software. Kemudian yang kedua adalah waktu development, dan yang ketiga adalah biaya ya, atau biaya besaran berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk membangun sebuah software. Nah, dari tiga triangle itu yaitu terkadang tidak bisa memenuhi ketiga-tiganya. Artinya semisal kalau
kita ingin meningkatkan kualitas software, maka juga akan berbanding lurus dengan waktu. Jadi waktunya nanti akan semakin lama dan juga biaya itu akan semakin membengkak. Ya, biaya akan semakin membengkak itu sudah standar di luar negeri. Kalau di luar negeri itu menggunakan hitungan per jam. Jadi ketika software itu semakin ditunda-tunda, maka ongkosnya itu juga akan semakin mahal. Ya, nah ini kenapa mungkin bisa jadi satu alasan. Tetapi terkadang semisal manajer atau klien yang memesan aplikasi tersebut itu tidak mempermasalahkan masalah biaya, nah, tetapi ada juga software developer yang tetap ini tidak bisa mempertahankan atau tidak mau untuk mendeliver software yang berkualitas, itu juga ada. Atau si software developer itu tahu software yang berkualitas itu seperti apa, tetapi dihadapkan dengan klien yang misalnya atau manajer yang tidak mau softwarenya itu jadi terlalu lama, ya, sehingga mau tak mau software developer itu mendeliver softwarenya dengan kualitas yang seadanya. Kemudian yang kedua, software dideliver ke konsumen dengan kode yang kotor. Kode yang kotor itu merupakan kode yang sulit dibaca bagi programmer lain, ya. Kenapa? Karena untuk saat ini itu software itu sudah wajar dibuat dalam tim. Jadi bukan software itu dibuat oleh individu, tetapi dibuat oleh tim. Maka software kalau dibuat oleh tim, maka semua orang yang terlibat dalam pengembangan software tersebut itu harus bisa saling membaca kode punya temannya. Ya, bedanya kalau misal satu orang itu bisa jadi mereka membuat kode suka-suka. Nah, itulah kenapa kalau kita membuat sebuah software dengan tanpa framework, ya, framework itu semacam aturan, ya, aturan itu nanti karena tiap kepala software developer atau kepala orang, ya, itu isinya beda-beda. Kalau tidak disepakati, ya misalnya hanya menggunakan bahasa murni, ya, dari masing-masing bahasa pemrograman tersebut, semisal PHP, ya, dibuat dengan menggunakan PHP murni, maka bisa jadi antara otak atau isi kepala seorang satu programmer dengan programmer lainnya itu berbeda. Nah, bedanya kalau software dibuat dengan menggunakan framework, maka mau tak mau kedua orang tersebut atau beberapa software developer tadi itu harus menggunakan rule atau aturan yang sudah diterapkan oleh framework tersebut. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau kita mendeliver konsumen itu dengan program yang asal jadi atau tidak ada kesepakatan baku, itu bisa kita anggap sebagai kode yang kotor. Kemudian tanpa automated test. Automated test ini berarti tes yang dilaksanakan secara otomatis. Maksudnya, kalau selama ini kita membuat sebuah softwarenya sebelum kita deliver ke user, kita minta user terlebih dahulu untuk mengisi data dummy atau sekedar mencoba-coba aplikasi tersebut. Nah, kalau seperti itu, berarti user kan melakukan testing atau uji coba terhadap aplikasi tersebut. Nah, contoh uji coba seperti itu berarti uji coba manual atau uji coba yang memerlukan bantuan manusia atau dalam istilah software development dinamakan user acceptance test atau tes penerimaan konsumen atau penerimaan user. Nah, kalau automated test itu berarti tes yang dikerjakan otomatis atau dilakukan otomatis. Artinya, yang melakukan uji coba terhadap program yang dibuat oleh software developer itu adalah program. Maksudnya, kita membuat sebuah program yang nanti program tersebut akan berfungsi untuk melakukan uji coba. Ya, jadi program untuk mengetes program. Itulah yang namanya automated test. Kemudian dokumentasi yang dibuat asal-asalan kepada pelanggan. Nah, ini juga ini ya kurang pas. Kenapa? Karena seringkali seorang software developer mereka hanya orientasi yaitu ketika software jadi, maka mereka akan memberikan pelatihan, ya. Nah, seharusnya kalau software yang bagus atau dokumentasi yang bagus itu dari user itu tanpa pendampingan atau pelatihan dari software developer, itu mereka cukup membaca dokumentasi yang lengkap dan detail, itu nanti mereka bisa menggunakan software yang dibuat oleh programmer. Itu yang disebut dengan dokumentasi yang berkualitas atau dokumentasi yang benar-benar bisa membimbing customer, ya, untuk agar tahu bagaimana menggunakan software tersebut. Nah, dari 4 elemen ini bisa kita anggap itu adalah software yang berkualitas atau software profesional. Nah, kemudian
kejadian karena software berkualitas rendah. Yang pertama itu ada mesin radioterapi yang malfungsi, 21 orang meninggal. Kemudian sistem oksigen dalam ambulan yang tiba-tiba berhenti, seorang wanita meninggal. Kemudian pompa insulin yang dapat dihack dan dikendalikan dari jarak jauh oleh orang yang tak dikenal. Nah, ini kemudian profesionalisme dalam industri software development itu sama pentingnya dengan dunia kedokteran maupun dunia aviasi. Jadi sekalipun misal ya, kalau tadi secara tak langsung memang saya memberikan contoh itu software yang kaitannya dengan nyawa, tetapi tidak cuman nyawa. Walaupun software yang kita buat itu tidak ada kaitannya dengan nyawa secara langsung, maka profesionalisme itu tetap harus dijaga ketika kita mendeliver sebuah produk itu. Kemudian berikutnya, paradigma pengajaran universitas di Indonesia, yaitu jangan lama-lama jadi software developer, segeralah menjadi seorang sistem analis. Nah, ini yang kurang tepat atau kurang pas untuk saat ini ya. Jadi perlahan-lahan kita coba mengganti persepsi seperti ini. Nah, kenapa? Karena menjadi seorang software developer itu bukan sesuatu hal yang apa ya, yang terkadang orang atau bahkan mahasiswa itu salah kaprah ya. Salah kaprah maksudnya misalnya software developer dan sistem analis. Ibaratnya misal software itu sebagai sebuah bangunan, maka sistem analis itu bisa kita ibaratkan sebagai seorang arsitek. Kemudian software developer itu ya berarti tukang yang membuat bangunan yang sudah digambar oleh seorang arsitek ya. Nah, itu yang persepsi yang keliru ya. Jadi walaupun software itu sama-sama sebuah produk ya, artinya dibuat oleh software developer. Nah, tetapi software developer itu adalah pekerjaan yang memerlukan pikiran atau kerja otak ya. Jadi bisa dianggap pekerjaan software developer itu bukan pekerjaan yang monoton ya. Bahkan di luar negeri atau di selain Indonesia itu ada seorang programmer itu mereka konsisten ya selama berpuluh-puluh tahun ya, 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 25 tahun menjadi programmer. Bahkan saking handalnya ya, akhirnya dia bisa menciptakan sebuah bahasa pemrograman sendiri. Nah, itu artinya menjadi seorang software developer itu justru malah kalau kita semakin menekuni itu selama bertahun-tahun, maka akan menjadikan kita itu menjadi seorang ahli. Nah, ibaratnya sama ya, seorang sistem analis ya. Oke, kalau misal kalian pengen jadi sistem analis, nah bisa enggak kalian misalnya mencari sebuah apa namanya lowongan kerja ya, lowongan kerja itu dibutuhkan seorang sistem analis ya. Itu ada ya, lowongan seperti itu ada, tetapi biasanya di depan itu diselingi dengan kata minimal pengalaman ya, minimal pengalaman sebagai programmer atau software developer itu 5 sampai 10 tahun. Ya, memang sistem analis itu bisa dikatakan adalah sebuah jenjang karir ya. Sistem analis sebuah jenjang karir yang mana itu didapat dari pengalaman bertahun-tahun dari seorang programmer. Terus kalau tetap jadi programmer, jadi tidak bisa naik dong. Nah, belum tentu. Itu tadi yang saya sudah ceritakan. Jadi software developer pun selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun tidak ada masalah ya. Itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, terus berikutnya yaitu alasan kenapa software berkualitas rendah. Yang pertama, software developer tidak mengetahui teknik-teknik dan praktik-praktik mengembangkan software berkualitas tinggi. Nah, ini kalau yang pertama ini mungkin jarang ya. Jarang ya. Kenapa? Karena sekarang internet itu mudah sekali didapat dan seharusnya developer itu tahu ya bagaimana cara membuat software yang berkualitas ya. Itu seharusnya tahu. Kemudian software developer itu tidak diizinkan manajernya atau konsumen untuk membuat software berkualitas tinggi karena terlalu minta waktu dan mahal. Nah, kalau ini ada benarnya juga. Ya, kenapa? Karena yaitu tadi waktunya akan menjadi lebih lama dan
biayanya juga akan semakin mahal kalau software yang dihasilkan itu semakin berkualitas. Kemudian software yang developer yang diizinkan manajernya atau konsumen untuk membuat software berkualitas tinggi, tetapi tidak memiliki motivasi untuk melakukannya. Nah, ini juga ini ya, apa ya? Ibaratnya kebangetan ya, kebangetan dalam artian oh dia sudah tahu tekniknya untuk membuat software berkualitas tinggi, tapi dia memang tidak mau karena merasa sudah nyaman dengan apa yang dilakukan saat ini. Padahal yang namanya software developer itu adalah pekerjaan yang benar-benar menuntut suatu dinamika ya. Artinya ketika ada sesuatu hal yang baru dan itu sudah dilaksanakan atau dipakai oleh perusahaan lain dan itu ternyata mampu sukses, maka kita sebagai seorang software developer itu minimal juga harus mengetahui ya. Jadi tidak mesti menguasai teknologi yang baru itu, tetapi setidaknya mengetahui dan mengupdate ya, mengupdate. Syukur-syukur nanti kalau kita diizinkan untuk mempelajari teknologi baru itu, karena memang belajar teknologi baru itu butuh waktu ya, dan kalau manajer it's okay menyita waktu nggak apa-apa ya, yang penting kalian belajar teknologi baru tersebut ya, berarti itu sudah menjadi tanggung jawab software developer untuk selalu mengupgrade ya kemampuannya. Kemudian berikutnya, selalu saja masalah orang dan orang. Software dikembangkan oleh software developer, diperlukan kolaborasi dengan developer lainnya, baik internal maupun eksternal. Nah, maksudnya di sini misalnya ada sebuah aplikasi di mana di dalam aplikasi tersebut itu diperlukan komunikasi dengan aplikasi lain di luar software yang dikembangkan oleh software developer tersebut. Maka mau tak mau perlu ada komunikasi, ya, komunikasi yang intens, dan dari kedua belah pihak itu seharusnya tidak ada ego ya. Misalnya software A yang dikembangkan oleh software developer A ya itu ingin mengakses data yang ada di software B yang dibuat oleh software developer B. Maka software developer B itu ya kalau membuka data misalnya ya harus menyediakan API atau REST API ya, agar bisa data tersebut atau REST API tadi bisa dikonsumsi oleh software developer A ya. Kemudian yang kedua, konflik politik dan birokrasi yang diciptakan stakeholder dan vendor pihak ketiga yang terlibat dalam proyek. Nah, ini juga bisa jadi ya, terkadang misalnya ketika kita membuat sebuah software di sebuah perusahaan, maka ada pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan perusahaan tersebut tetapi tidak berkaitan dengan kita sebagai software developer, itu ikut campur ya, ikut terlibat mengenai proses bisnis terhadap software tersebut, dan itu juga bisa saja terjadi. Nah, secara tidak langsung mayoritas permasalahan dalam software development itu adalah people problem atau masalah orang ya. Sehingga kalau ditarik kesimpulan ya. Nah, nanti kesimpulannya. Nah, ini ya pandangan orang Indonesia dalam permasalahan di software development itu untuk mengatasi permasalahan tadi, itu solusinya adalah dengan meningkatkan kapasitas atau tambah orang dan kualitas teknologi. Gunakan teknologi terbaru. Ini sudah saya bilang sebelumnya, kalau membangun sebuah software itu merupakan sesuatu yang dinamis, bukan suatu pekerjaan yang monoton. Hal ini mungkin bisa berlaku kalau kita membangun sebuah gedung, yang mana pekerjaan tukang batu itu ya monoton, artinya tukang batu ya pekerjaannya ya paling itu saja. Artinya kalau pengen membuat sebuah gedung itu selesai tepat waktu, maka dengan menambah tukang batu itu bisa dan sangat memungkinkan ya pekerjaan waktu penyelesaiannya bangunan itu bisa menjadi lebih cepat. Tetapi tidak halnya dengan software. Software wah ini kok lama nggak selesai-selesai, yaudah nambah programmer lagi. Belum tentu orang atau programmer baru itu memiliki kemampuan atau keahlian yang sama di bidang atau skill teknologi yang dipakai oleh software developer tersebut gitu. Maka bisa jadi malah nambah programmer itu nanti malah justru menyita waktu, artinya perlu ngajari dulu dan juga kualitas teknologi ya itu juga sama. Nah, gunakan teknologi terbaru itu ya lagi-lagi
butuh proses ya, butuh proses. Jadi kalau kita beralih menggunakan teknologi terbaru, itu justru bukan malah mempercepat tetapi bisa memperlambat ya. Kenapa? Karena ya perlu waktu untuk belajar. Ya, bedanya kalau resource perusahaan tersebut ya itu resource-nya misalnya mereka punya uang banyak, ya tinggal aja rekrut seseorang yang sudah ahli pada teknologi baru tersebut. Jadi langsung implementasi, langsung dikerjakan tanpa belajar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya ya faktanya satu dekade terakhir peningkatan kapasitas teknologi tidak banyak meningkatkan efisiensi software development. Kemudian sudah banyak bahasa pemrograman yang lebih canggih dibandingkan 30 tahun yang lalu ternyata tidak membuat proyek software development lebih cepat dan lebih murah. Permasalahan saat ini itu jauh lebih kompleks dibandingkan 30 tahun lalu. Nah, kemudian di mana letak permasalahan software development? Permasalahan sosiologi, bukan permasalahan teknologi. Kemudian belahan dunia lain sudah menyadari hal ini 20 tahun lalu. Permasalahan terbesar dalam software development adalah interaksi manusia yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia itu tidak ada yang membahas ya, terutama buku yang membahas mengenai masalah ini. Hanya mengulas teknologi-teknologi dan bahasa pemrograman termutakhir. Tidakkah pengembangan orang-orang yang ada di belakangnya itu juga penting ya, itu. Jadi tidak melulu bicara tentang teknologi, tapi komunikasi. Ya, permasalahan software development di Indonesia itu terletak di komunikasi. Kemudian kita sudah berada di abad 21, tuntutan pengguna jauh lebih tinggi, jumlah pengguna jauh lebih banyak, kemudian tingkat kelihayan peretas sistem jauh lebih canggih, kemudian jumlah anggota tim yang terlibat dalam pengembangan software itu jauh lebih banyak ya. Kemudian tingkat kerumitan teknologi yang digunakan semakin tinggi, jumlah baris kode dalam software bertambah setiap harinya dengan tingkat variabilitas yang tinggi. Kemudian tingkat pengalaman dan keahlian orang-orang yang menggunakan teknologi tersebut juga bervariasi. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan dan juga realita yang ada di abad 21 ini ya. Jadi saat ini membangun sebuah software itu jauh lebih kompleks ya dibandingkan 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu itu manusia masih mikirnya masih sederhana ya. Tapi kalau semakin sekarang permasalahan manusia itu semakin kompleks yang perlu dipecahkan dengan bantuan teknologi juga akan menjadi semakin kompleks juga ya, seperti itu. Nah, ini untuk separuh ya, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.